Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini gue mau ngejawab lagi salah satu teman kita di YouTube di kolom komentar tentang investasi reksadana di aplikasi peluang. Oke nih, kita kasih tahu dia kemarin bilang apa ya? Cepetan layar mana ya? Nah, dia bilang, "Bang, buatin video tentang cara investasi reksadana di peluang." Oke. Mungkin kita dari dasarnya basicnya gue kasih tahu reksadana itu apa. Nah, jadi reksadana itu di aplikasi peluang itu adalah reksa itu sebuah wadah dan dana itu adalah uang. Jadi sebuah wadah yang mengumpulkan uang dari berbagai investor seperti kita, teman kalian, atau orang lain yang mau investasi di reksadana. Nah, Bang, kok kenapa harus dikumpulin? Pasti banyak tanya. Kenapa kita nggak investasi sendiri? Jadi gini, kan ada dari kita, dari masing-masing dari kita kan pemula nih khususnya. Kita nggak ngerti cara investasi reksadana, untungnya biar gimana. Ibaratnya mau ke saham, mau investasi ke mau deposito, mau obligasi, atau mau investasi kemanapun ya, tentang surat-surat atau bisa juga investasi properti dan lain-lain ya. Kita ibaratnya masih awam nih, nggak ngerti, nggak paham caranya gimana, mulai dari mana. Nah, makanya muncullah sebuah platform yang disebut juga platform yang di situ ada reksadana, yang dimana di dalam platform itu ada MI atau manajer investasi, atau disebutnya orang yang membantu kita buat investasi. Jadi kita itu cuman memberikan modal ke mereka lewat aplikasi platform di aplikasi peluang. Nah, di aplikasi peluang itu ada manajer investasinya. Nah, gue kasih contoh nih, manajer investasinya kayak gini nih. Yang disebut manajer investasi itu kayak gini guys. Ke reksadana kayak gini nih. Nah, Batavia Dana, Kas. Nah, itu disebut manajer investasi. Jadi dia tuh ngumpulin modal dari berbagai investor dan dia nanti dia yang kerja. Kita tuh cuman nyiapin modal, gak ngapa-ngapain. Tiap hari kita dapat keuntungan bunga. Ini hampir sama kayak yang kemarin video yang udah gue bikin juga. Jadi kalian enak pokoknya di sini kalian gak ngapa-ngapain, kalian cuma siapin duit dan setiap hari uang kalian berbunga dan dapat untung terus bertambah. Sekalian tidur, liburan. Jadi enaknya gitu. Kalau kita investasi reksadana, kita nggak usah pusing mikirin ini berapa, ini turun hari ini, kita nggak usah mikirin, kita cuma terima untung bersihnya aja. Oke? Nah, jadi gitu. Ibarat cara mudahnya gitu. Kita cuma ngasih kepercayaan ke orang lewat aplikasi peluang ini udah punya atau memiliki manajer investasi yang terbaik versi si aplikasi peluang, yang emang udah nggak asal ya milihnya juga mereka. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, kalau kalian yang belum punya akun aplikasi peluang, kalian tinggal download di App Store kalau kalian kalian iOS, atau Android ke Play Store. Nah, setelah itu kalian tinggal bikin akun aja. Kayak gini contohnya. Kalian tinggal isi data pribadi kalian, verifikasi identitas kalian, masukin rekening bank kalian, dan bisa berbagi di referral kalian. Nah, kalau kalian mau pakai referral gue, bisa di sini dan ada di deskripsi juga, gue share. Oke. Nah, jadi reksadana itu seperti itu. Kita lanjut. Setelah itu kalian tinggal klik di semua produk, atau bisa di sini nih. Di produk investasi ini ada asetmu, ini aset kita yang kita beli ya, asetmu itu, atau juga bisa posisimu ini nih. Total return itu total semua modal ya, ini modal. Nah, modal dan merah-merah ini lagi turun, tapi nggak apa-apa ya, dia turunnya tuh cuma 0,1%, paling 207 perak, lihat. Nggak kayak kripto ya. Kalau kripto kalau turun kan gede ya. Makanya reksadana itu menurut gue sih aman ya. Investasi paling aman tuh reksadana. Minusnya itu kecil, tapi kebanyakan dia naik kebanyakan, meskipun untungnya nggak gede ya. Ibaratnya modal kalian harus gede baru dapat untung gede. Oke, di sini di produk investasi ada aset kripto yang kemarin gue sering bahas tentang trading. Kalian juga bisa trading di sini. Banyak juga koinnya yang udah ada di sini. Ada saham juga, kalian bisa beli saham sendiri atau bisa saham reksadana juga bisa.
Nah, di sini ada reksadananya. Nah, ini yang kita bahas ya, reksadana dan Mas. Oke, kita masuk ke reksadana. Nah, di sini kita ada reksadana, atau bisa kalian klik di semua produk aja deh. Ini kan reksadana nih. Ke watchlist, kalian ke bawah, klik semua produk. Nah, ke reksadana. Nah, udah ya. Di sini ada bahana dana liquid itu yang disebut tadi gue bilang manajer investasi, atau orang yang mengumpulkan sebuah dana untuk diinvestasikan ke segala jenis tempat atau investasi seperti obligasi, bank, properti, atau banyak ya. Nanti kita jelasin. Nah, ada Batavia Dana Kas Maksima, BNI Dana Lancar Syariah, Sukar Investasi Syariah, banyak lagi. Nah, tapi kalau untuk pemula kalian, kalau gue investasi reksadana di aplikasi Peluang, gue kemarin udah cukup lama investasi di sini, dan gue investasi di UOBM. Itu kita lihat reksadana pendapatan tetap ya. Nah, banyak, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu berarti dia itu kebanyakan diinvestasikan ke obligasi nih. Kalau yang ini banyak kan obligasi dia pemerintah. Nih, ini kalau kalian mau tahu dia di uang kalian masuknya kemana aja nih gitu, top holdingnya ini. Nih kalian bisa baca di prospektus juga, tax trees. Nah, ini lihat, kalian bisa cek di 1 hari naiknya berapa persen. Nah, lihat dia tuh naiknya itu langsung ke atas, dan turunnya juga nggak turun banget loh deh. Kalau kripto kan anjlok ya, kalau turun ke bawah banget set aja. Kalau dia tuh kayak ini. Nah, ini disebut Batavia Dana Kas. Ini reksadana, salah satu reksadana pasar uang. Coba kalau BNI itu di mana? Sama ya, deposito. Berarti kalau pasar uang tuh tentang uang ya, dia investasinya tentang di deposito, obligasi. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap di mana, Bang? Jadi reksadana ini dikelola secara aktif dan alokasi 90% pada obligasi negara, suku, dan 6% pada deposito. Nah, di sini kalian bisa lihat selengkapnya juga bisa, atau di sini juga bisa kalian cek lagi. Ada reksadana saham. Nah, ini kalau reksadana saham ini sama, kalau kita ibaratnya di beli saham sendiri, beda sama beli saham sendiri sama kita investasi di reksadana saham. Bedanya di mana, Bang? Nanti kita bahas itu ya. Next, kalau kita nih sekarang reksadana ini dulu. Kalau menurut gua yang paling aman itu kalian pilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang ya. Jangan reksadana saham, karena kalau reksadana saham itu resikonya masih agak tinggi. Kalau kalian mau buat tabungan jangka panjang tapi bisa diambil dalam jangka pendek juga nggak apa-apa. Mending pilihlah di reksadana yang ini nih. Oke. Nah, kemarin gua udah beli di salah satu Sailendra pendapatan premium. Oke. Di sini kita jelasin dulu. Nah, di sini nanti kalian bakalan ditemuin anak minimum pembelian 100.000. Kalian bisa juga minimum 100.000. Bang, kok 100.000? Bisa dong. 11.000 bisa nggak? 10.000 bisa nggak? Kayaknya dia harus minimal di sini tuh 15.000 ya kalau nggak salah. Kita lihat dulu minimum. Iya benar, 15.000 kalian baru bisa investasi reksadana di aplikasi Peluang. Ada biaya pembelian gratis, kalian bisa baca di sini detailnya. Low medium riset aset. Berarti kalau low medium itu kalau kalian mau nyari investasi reksadana nih, ada bacaan low medium, berarti resikonya tuh nggak terlalu tinggi, sedang. Nah, biaya penjualannya gratis, berarti nggak ada fee. Banknya dia bank kustodian tuh bank buat disediakan oleh OJK untuk menyimpan dan menguasai dana investasimu itu bank BCA. Oke, dan ini bank penampungnya juga BCA juga. Imbal hasil 1% dalam 1 tahun. 1%, maksudnya imbal hasil 1 tahun tuh 5,4%. Jadi ini tuh selama 1 tahun yang ibaratnya keuntungan yang dikelola oleh si UOBM ya, UOBAM. Gue nggak tahu cara bacanya ya. Ini UAB. Jadi yang dikelola dia itu sekitar tadi berapa? 5,41% dalam 1 tahun.
Dan kalau AUM itu ibaratnya total dana yang dikelola sama dia, berarti dana semua investor ya, sekitar 2,2 berapa nih kalau B? 2,2 miliar apa ya? Apa triliun nih? Bilion. 2 miliar kali ya, 22 miliar. Max down satu yaitu max drawdown itu ibaratnya dalam 1 tahun di tahun ini yang ini nih kalian bisa nih penurunan maksimum dari nilai tertinggi, berarti dalam 1 tahun itu turunnya dia bisa cuma 0,05%. Aman kan? Kalian cuma dalam 1 tahun dana kalian tuh kalau lagi anjlok cuma 0,05% dan keuntungannya itu udah 5,41%, berarti udah menutupi dong. Udah. Jadi kalian kalau mau ngeliat untung minusnya, kalian beli reksadana nih, ibaratnya kalian mau beli di UAB. Di sini kalian bandingin aja hasil 1 tahun sama minusnya 1 tahun itu, lihat kecil apa enggak. Kalau kalian 0,05% ruginya dan untungnya 5,41%, dikit nggak? Kecil lah, paling kepotong 5, taruh kita dapat 5,40%, masih untung banyak dong. Makanya gue bilang investasi reksadana itu paling aman, paling enak sih buat jangka panjang atau jangka pendek. Kalian bisa ambil juga, bisa ambil kapanpun ya, tapi di hari kerja dia bisa cairnya ya, Senin sampai Jumat biasanya. Nah, jadi kalau expense ratio ini perbandingan beban biaya yang dikeluarkan, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh kita nih. Kita kan kalau buat ibaratnya manajer investasi ini juga butuh digaji dong. Jadi kita ngegaji dia juga dalam setahun itu 0,57%. Kecil bang, kecil banget, masih kecil. Jadi untung kalian udah besar dong. Dalam 1 tahun kalian nggak ngapa-ngapain, tapi kalian dapat untung setiap hari lagi, Senin sampai Jumat kalau nggak salah ya, Sabtu Minggu libur kalau nggak salah. Kalau dia hari kerja beda. Kalau mau kripto juga iya sih kayaknya. Jadi gitu ya, expense ratio itu cuman biaya fee kalian yang keluarkan dalam setahun itu cuma 0,57%, diambil dari keuntungan kalian itu tuh dipotong. Oke? Nah di sini ada deskripsi, sama semuanya sama, ada kayak gini. Kalian bisa baca selengkapnya, banyak di sini. UAB itu bank di Singapura ya guys. Kalian bisa juga baca detailnya. Nah, beli reksadana jadi lebih mudah. Nah, berarti pakai GoPay juga kalian bisa beli reksadana di aplikasi Peluang ini. Nah, ini alokasi aset. Kalau kalian mau tahu duit kalian tuh dialokasikan kemana sih, diinvestasikan kemana sih? Nah, kalian tinggal lihat di sini aja. Di kas dan deposito 3,78%, sisanya obligasi berarti. Nah, ini top holdingnya. Misalnya di bank, ada Bank BRI juga, banyak, ada Mandiri, Semen Indonesia, Syariah. Nah, reksadana itu ada syariah juga ya, tapi gue belum tahu di aplikasi Peluang ada apa enggak. Nah, ini kalau kalian mau baca-baca, kalian yang masih belum ngerti apa itu reksadana, kalian tinggal baca lagi, menabung di bank versus reksadana. Jadi kalau kalian nanya, bang mending deposito apa reksadana? Kata gue mending reksadana. Kenapa? Kalau deposito tuh bunga kecil dalam setahun. Kalau dia gede dalam 1 tahun, lihat udah 5,41%. Itu pun enggak, ibaratnya ini tuh cuman kayak simulasi 1 tahun ke belakang. Jadi dia tuh bisa naik, nggak dipatokin. Kalau di deposito kan udah segitu ya, 1 tahunnya segitu dapatnya. Kalau di sini tuh bisa gede, lebih besar lagi. Kan semakin naik nih, semakin tahun dia makin naik kan nih. Kita kasih tahu deh. Nih turun 3 menit. Nah, lihat tuh. Tahun anjir tapi tetap naik. Kita lihat lagi 1 tahun. Nggak ada. Kita cari yang lain deh. Yang 1 tahun naik mana nih? Ini contohnya ini nih. Lihat tuh, naik. Dia tuh paling turun juga kecil dikit. Dan meskipun anjlok dalam juga minusnya dikit, yang nggak akan ngambil kalian. Paling berapa ratus perak. Nah ke atas lihat tuh, 6 minggu, 1 tahun dia tuh. Jadi dia tuh nggak kayak deposito. Dia tuh memang semakin tahun tuh semakin naik. Berarti duit kalian semakin besar dong. Nah, low moderate ada lagi. Sama. Pokoknya semua reksadana lah tampilannya kayak gini semua ya. Yang tadi gue udah jelasin. Kalian tinggal bandingin aja 1 tahun keuntungannya sama kerugiannya dalam 1 tahun segini. Ini expense ratio-nya ini kayak biaya fee-nya. Alokasinya juga kalian bisa baca, kas dan deposito. Nah, di sini oke. Nah, ini riwayat yang gue udah beli. Riwayat gue juga udah lama investasi reksadana di aplikasi Peluang. Nah itu cara reksadana. Jadi kita ini nggak ngapa-ngapain ya, kita cuman deposit di aplikasi Peluang.
Kalian tinggal pilih manajer investasi masing-masing kalian, mau BNI, Finance Indonesia. Dan untuk saham buat jangka panjang ya, reksadana saham ini emang bagus, untungnya lebih besar lagi. Kan dibilangin semakin risiko besar semakin besar keuntungan, tapi untuk jangka panjang kalau reksadana saham ya guys. Itu cara bikinnya. Mungkin yang video lanjutannya nanti gue pengen kasih tahu cara beli reksadana dan cara pilih yang tepat reksadana yang tepat buat kita nih yang masih pemula. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu. Kalau ada yang kalian nggak paham tentang reksadana, kalian tinggal tulis di kolom komentar gue bawah, atau bisa hubungi Instagram gue Henry GV di deskripsi. Dan ada, kalau kalian yang belum mau daftar tinggal di link deskripsi gue kasih referral gue. Oke. Nah, ini investasi gue baru sedikit, kecil lah itu mah. Oke, nah ini investasi buat beli kripto. Oke, segitu aja yang bisa gue kasih tahu tentang reksadana. Ya, reksadana ini buat kita buat yang nggak tahu apa yang nggak ngerti investasi, gampang banget. Reksadana cuma tinggal naruh duit kalian. Juga ada investasi manajer atau manajer investasi yang ngejalanin uang kalian nggak usah perlu mikir-mikir ini aman nggak investasi di sini aman nggak. Pokoknya udah diserahin semua ke semua di manajernya. Kalian tinggal makan tidur, kalian tetap uang kalian bekerja, berpenghasilan. Makanya gue di sini cuma ngajarin kalian gimana caranya mengembangkan uang kalian lebih banyak dan lebih banyak lagi. Oke, selamat profit untuk kalian profit yang kemarin. Dan untuk kita yang belum profit, tetap berusaha belajar biar profit tiap hari dan tiap jam pokoknya. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Di next video gue bakal bikinin cara deposit, beli, dan pilih reksadana yang bagus buat kita. Dan pasti untungnya gede juga. Oke, next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.